Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lulu Sumarni ingin menjelaskan tentang konsep dasar pendekatan konseling behavioral, di mana konseling behavioral adalah salah satu dari teori-teori konseling yang ada pada saat ini. Konseling behavioral merupakan bentuk adaptasi dari aliran psikologi behavioristi yang menekankan perhatiannya pada perilaku yang nampak. Konseling behavioral sebagai model konseling yang memiliki pendekatan yang berorientasi pada perubahan perilaku menyimpang dengan menggunakan prinsip-prinsip belajar. Adapun asumsi yang digunakan dalam membantu konseli, yaitu perilaku bermasalah dalam konsep behavioristik adalah perilaku yang tidak sesuai atau tidak tepat dengan yang diharapkan oleh lingkungan. Penetapan perilaku bermasalah mengacu pada perbedaannya dengan perilaku normal yang menekankan aspek penyesuaian diri dengan lingkungan. Perilaku yang salah ini dapat ditandai dengan munculnya konflik antara individu dengan lingkungannya. Hal inilah yang mengakibatkan ketidakpuasan dan kesulitan dalam diri individu. Berdasarkan penjelasan, terdapat tujuan konseling behavioral berorientasi pada pengubahan atau modifikasi perilaku konseli, yang diantaranya yaitu pertama, menciptakan kondisi-kondisi baru bagi proses belajar. Yang kedua, penghapusan hasil belajar yang tidak adaptif. Ketiga, memberi pengalaman belajar yang adaptif namun belum dipelajari. Adapun peran konselor dalam konseling behavioral berperan aktif, direktif, dan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk menemukan solusi dari persoalan individu. Tahap-tahap konseling tingkah laku yang bermasalah dalam konseling behavioral adalah tingkah laku yang berlebihan dan tingkah laku yang kurang. Konseling tingkah laku memiliki 4 tahap, yaitu pertama, melakukan asesmen, bertujuan untuk menentukan apa yang dilakukan oleh konseli pada saat ini. Kanver dan Saslow, terdapat 7 informasi yang dapat digali. Yang pertama, analisis tingkah laku yang bermasalah. Yang kedua, analisis situasi. Yang ketiga, analisis motivasional. Yang keempat, analisis self-control. Yang kelima, analisis hubungan sosial. Yang keenam, analisis lingkungan fisik, sosial, budaya. Yang ketujuh, melakukan analisis ABC. Adapun teknik-teknik konseling behavior, yang pertama, penguatan positif. Penguatan positif adalah memberikan penguatan yang menyenangkan, berupa hadiah, pujian, dan lain-lain. Setelah tingkah laku yang diinginkan ditampilkan, tujuannya agar tingkah laku yang diinginkan akan diulang, meningkat, dan menetap. Adapun prinsip penerapan penguatan positif. Yang pertama, penguatan positif bergantung pada penampilan tingkah laku yang diinginkan. Kedua, penguatan diberikan setelah tingkah laku terbentuk. Ketiga, tahap awal, penguatan dilakukan setelah tingkah laku dilakukan, berangsur hingga tingkah laku terbentuk matang tanpa penguatan kembali. Keempat, tahap awal, penguatan sosial diikuti dengan penguatan berbentuk benda. Adapun langkah pemberian penguatan, yang pertama, mengumpulkan informasi dengan analisis ABC. Kedua, memilih tingkah laku target yang ingin ditingkatkan. Ketiga, menetapkan data awal baseline perilaku awal. Keempat, menentukan reinforcement yang bermakna.
Kelima, menetapkan jadwal pemberian reinforcement. Keenam, penerapan reinforcement positif. Adapun pembentukan tingkah laku baru yang sebelumnya belum ditampilkan dengan memberikan reinforcement secara sistematik dan langsung setiap kali tingkah laku ditampilkan. Adapun langkah-langkah penerapan shaping. Yang pertama, membuat analisis ABC. Yang kedua, menetapkan target perilaku yang spesifik yang akan dicapai konseli. Ketiga, tentukan bersama jenis reinforcement positif yang akan digunakan. Keempat, membuat perencanaan dengan membuat tahapan pencapaian perilaku dari awal sampai akhir. Kelima, perencanaan dapat dimodifikasi selama shaping berlangsung. Keenam, penetapan waktu reinforcement pada setiap tahap program. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.